Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial belajar mobil bagi pemula. Langsung pembelajaran yang pertama, langsung saja. Di sini ada kunci kontak. Dalam kunci kontak ini terdapat dua tombol. Yang di atas itu untuk membuka kunci mobil dan kunci secara otomatis, dan yang bawah untuk mengunci mobil secara otomatis. Mengingatkan lagi teman-teman, apabila mobil dalam keadaan terkunci, jangan sekali-kali membuka kunci dengan manual. Contohnya seperti ini. Begitu tadi teman-teman, apabila pintu mobil sudah terkunci secara otomatis, kalau dibuka secara manual akan menyebabkan alarm berbunyi. Jadi cukup menekan tombol yang atas ini. Terus pantengin channel Ari. Langsung aja kita ke dalam. Langsung pembelajaran berikutnya setelah tadi pengenalan kunci kontak. Sebelum berkendara, mengingatkan sekali lagi teman-teman, jangan lupa memasang sabuk pengaman, karena sabuk pengaman ini wajib kita pasang dalam mengendarai suatu mobil. Langsung aja teman-teman, perhatikan. Kita langsung masukkan sabuk pengaman ini. Kalau udah berbunyi klik, berarti sabuk pengaman sudah aman. Untuk selanjutnya, ini ada kunci kontak yang tadi saya kenalin. Langsung aja kita masukin kunci kontak. Kita tekan searah jarum jam sekali. Maka di sini transmisi dasar listrik baru masuk di audio teman-teman. Untuk selanjutnya, kalau misal kita nyalakan kedua kali, alarm berbunyi. Jadi tadi ada simbol pintu terbuka. Sudah. Di sini dari dasar kelistrikannya sudah masuk. Ada saklar buat kaca sudah berfungsi, dan saklar power electric mirror atau spion bisa berfungsi. Jadi kelistrikannya sudah masuk teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran cara memegang atau bagaimana cara memegang setir yang benar. Cara memegang setir yang benar, tangan kanan berada pada posisi jam 3, tangan kiri pada posisi jam 9. Jadi jangan salah ya teman-teman, tangan kanan posisi jam 3, tangan kiri posisi jam 9. Kalau misalkan kita tuh memegang posisi dalam keadaan salah, misalkan di bawah apakah di atas, ketika terjadi pengereman mendadak, daya kekuatan tangan kita itu tidak mampu menopang berat tubuh kita. Jadi ketika misalkan ketika rem mendadak, tubuh kita kebentur ke depan karena salah dalam memegang. Perhatikan teman-teman. Tapi ketika kita memegang dengan benar, posisi tangan kanan jam 3, posisi tangan kiri jam 9, ketika kita melakukan rem mendadak, maka dua tangan ini akan mampu menahan beban tubuh kita. Begitu tadi teman-teman, cara memegang setir yang benar.
tangan kanan di jam 3, tangan kiri jam 9. Untuk selanjutnya yaitu pengenalan lampu. Pengenalan lampu di sebelah kanan saya ada tuas, teman-teman. Di sini, di tuas ini posisi lampu dalam keadaan belum menyala. Untuk menyalakan lampu senja, kita naikkan tuas ke atas, maka lampu senja sudah menyala. Ketika tuas yang sebelah kiri ini kita nyalakan ke atas, maka lampu fog lamp juga dalam kondisi menyala. Dan untuk menyalakan lampu malam, kita naikkan lagi tuasnya ke atas, kita putar ke atas, teman-teman, maka lampu nyala dalam keadaan menyala. Dan untuk menyalakan lampu jarak jauh, kita cukup menekannya ke depan, maka lampu jauh dalam keadaan sudah menyala. Dan apabila kita mematikan, cukup menarik ke belakang, teman-teman, maka lampu jauh dalam keadaan mati. Lampu jauh ini digunakan pada daerah yang sepi dan tidak boleh digunakan di perkotaan, teman-teman. Untuk selanjutnya, untuk menyalakan sen, cukup kita naikkan ke atas, maka lampu sen akan menyala. Dan ketika kita mau belok ke arah, tinggal kita turunkan ke bawah, maka lampu sen akan menyala. Untuk menyalakan wiper kanan, ini ada tuas. Menyalakan wiper, kita naikkan ke atas, maka wiper akan berjalan satu kali. Kita naikkan ke atas. Untuk hujan rintik-rintik, kita turunkan wiper satu kali, maka wiper akan berjalan dengan jeda antara 5 hingga 6 detik, teman-teman. Kita matikan kembali, kita naikkan ke atas untuk mematikan wiper. Untuk hujan normal, kita turunkan tuas wiper sebanyak 2 kali, maka wiper akan berjalan dengan cepat. Untuk hujan yang deras, kita turunkan 1 kali lagi, maka akan bergerak lebih cepat. Untuk mematikan, kita naikkan 3 kali, teman-teman. Untuk menyalakan air wiper, cukup kita dorong ke belakang, tekan ke belakang ya, maka air akan keluar dan wiper akan menyala secara otomatis. Begitu, teman-teman, tentang wiper yang berada di depan. Selanjutnya untuk wiper yang di belakang, ini, teman-teman, yang di belakang, cukup naikkan sekali tuasnya, maka wiper di belakang akan berjalan dengan jeda. Untuk hujan yang lumayan agak deras, kita naikkan sekali lagi, maka wiper di belakang akan berjalan dengan lebih cepat. Dan untuk menyalakan air wiper belakang, kita dorong ke depan, maka air akan keluar, teman-teman. Untuk mematikan kembali, kita turunkan ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu
mengenai rem tangan teman-teman. Kita menggunakan rem tangan ini ketika berada dalam parkiran agar mobil tidak berjalan dengan sendiri. Kita tekan rem kaki mentok, kita naikkan rem tangan. Jadi tidak perlu ditekan teman-teman. Kalau misalkan mau rem tangan, cukup naikkan ke atas langsung, jadi nggak perlu ditekan. Ketika mau menurunkan rem, cukup diangkat ke atas, baru kita tekan, baru turunkan rem. Kita angkat. Ketika melepaskan rem, jangan tekan dulu teman-teman, jadi tidak bisa, maka diangkat dulu ke atas, baru kita tekan. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu pedal. Di mobil manual ini ada 3 pedal. Pedal yang sebelah kanan atau kaki sebelah kanan bertugas untuk menginjak pedal gas dan pedal rem. Ini gas teman-teman, dan ini rem. Yang di tengah itu rem. Dan kaki kiri bertugas untuk menginjak kopling. Jadi di mobil manual ada 3 pedal: gas, rem, dan kopling. Beda dengan mobil matic ya teman-teman. Kalau mobil matic cuma ada 3 pedal, yaitu pedal gas dan rem, dan kaki kiri tidak berfungsi, cukup hanya diam saja teman-teman. Untuk menyalakan klakson berada di sini teman-teman. Kita tekan, maka klakson akan berbunyi. Nah, tambah lagi di sini ada tombol audio. Untuk menyalakan audio, cukup yang plus ini adalah untuk volume. Nambah volume kalau misalnya dalam kita kendaraan tidak perlu menekan di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bawa mobil dalam keadaan berjalan, cukup kita menghasilkan atau menguranginya lewat tangan kiri. Dan ini untuk menambah, untuk merubah channel teman-teman. Untuk selanjutnya ke gigi transmisi atau persneleng. Untuk memasukkan gigi 1 teman-teman, kita injak pedal kopling mentok, kita tekan ke dinding sebelah kiri dan mentok teman-teman, kita naikkan ke atas, itu masuk gigi 1 teman-teman. Ketika kita netralkan, cukup kita turunkan ke bawah, maka gigi akan netral. Masukkan gigi 1, kita dorong ke kiri, kita tekan ke atas. Kalau misalkan gigi 2, langsung ke bawah. Gigi 2 nih, udah masuk gigi 2. 1, 2, 1, 2. Teman-teman, jangan lupa 1 ke atas, 2 kita tarik ke bawah. Untuk menetralkan lagi, kita cukup dorong ke atas. Kalau posisi netral, posisi persneleng selalu di tengah teman-teman. Untuk memasukkan gigi ketiga, cukup kita dorong ke depan, posisi gigi 3 netral, gigi 3. Untuk gigi 4, kita tarik ke bawah, masuk gigi 4, naik ke atas, dorong ke depan, netral, bawah 4. Untuk ke gigi 5, kita dorong ke sebelah kanan, naikkan ke atas,
masuk gigi 5. Kita tarik netral kanan gigi 5, kita tarik lagi netral. Untuk parkir atau atret, tuas perslining persneling dorong ke sebelah kanan, kita tarik ke belakang. Nah, itu ada bunyi sensor berbunyi, berarti kan posisinya udah mepet di dinding teman-teman, maka sensor berbunyi. Kita naikkan ke atas. Begitu teman-teman untuk pembelajaran masalah persneling atau gigi transmisi. Untuk selanjutnya yaitu indikator. Di sini ini indikator teman-teman. Yang ini indikator buat setting jam lain-lain. Ini yang pom bensin ini ada tanda panas sebelah kiri, berarti pengisian bensin sebelah kiri. Kalau misalkan tanda panas sebelah kanan, maka pengisian bensin di sebelah kanan. Untuk yang ini adalah indikator power steer atau indikator steer, belum menyala. Yang ini indikator mesin, ini indikator oli, ini indikator aki, dan yang ini indikator parkir rem tangan. Jadi kalau misalkan posisi rem tangan dalam keadaan direm, ada tandanya P, berarti berfungsi teman-teman. Untuk menyalakan mobil, kita putar 1 kali. Mobil sudah menyala teman-teman. Kita tandai dengan indikator RPM jarum sudah mendekati angka 1000 atau sudah berjalan. Ini indikator kilometer. Sini ada lampu hazard, dinyalakan dalam keadaan darurat. Kita nyalakan lampu hazard. Di sini ada AC blower, ini suhunya. Ini blower, ini mengatur suhu AC, tingkat kedinginan. Ini sirkulasi udara. Jika kita dalam perkotaan, kita menggunakan sirkulasi udara dalam mobil aja teman-teman, karena kalau misalkan kita menggunakan yang luar itu polusi. Tapi jika kita berada dalam daerah pegunungan, ini tinggal geser ke kanan, berarti menggunakan sirkulasi udara luar. Demikian tadi teman-teman tutorial belajar mobil bagi pemula. Semoga bermanfaat. Terus ikuti channel saya untuk video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.